Orang beriman, ia dituntut untuk ridho, menerima apa yang Allah berikan. Dia harus rela apa yang Allah bagikan. Itulah disebut sifat qanaah. Dan qanaah merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apalagi kalau qanaah ini terbangun landasannya hidup berumah tangga. Insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kenapa? Masing-masing anggota keluarga punya sifat qanaah, akhlak yang terpuji. Suami kalau punya sifat qanaah, menerima pemberian dan pembagian serta ketentuan dari Allah, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memberikannya itu kepada anak dan istrinya. Saudara, qanaah merasa cukup. Di awal saya katakan ini harus terbangun dalam kehidupan berumah tangga, baik oleh seorang suami maupun oleh seorang istri. Kalau suami punya sifat qanaah, maka dia akan mengerti begitu dia melakukan pernikahan dengan seorang muslimah, maka dia menerima istrinya bukan cuma sekedar kelebihan, tapi include di dalamnya adalah kekurangan-kekurangannya. Inilah qanaah. Karena itu para suami, sifat qanaah ini penting. Saya mau titip pesan dulu dah sama bapak-bapak para suami. Ibu-ibu mohon budek aja dulu sebentar nih. Para suami, ketika kita melakukan ijab qabul, mengajak seorang muslimah untuk jadi istri kita, mendampingi hidup kita, sadarkah kita? Pernah nggak kita merenung bahwa istri kita itu sesungguhnya sudah mengorbankan seluruh hidupnya? Dia mengorbankan karirnya mungkin, dia mengorbankan pergaulannya, dia mengorbankan teman-temannya, bahkan dia berpisah dengan keluarganya untuk mendampingi hidup kita. Pengorbanan yang begitu besar masih tidak bisa kita terima, menuntut hal-hal yang bagus saja. Ini kan egois namanya nih. Karena itu seorang suami kalau punya sifat qanaah, dia tidak akan banyak mau menuntut kepada istrinya. Sebab apa? Istri dia akan cintai dengan kekurangan dan kelebihan. Bukan hanya dia cintai dengan kelebihan saja, sementara yang kurang dia tidak mau coba untuk memperbaiki. Ingat, kalau toh ada kekurangan terhadap istri kita, maka para suami berkewajiban untuk benerin, untuk ngajarin. Ini kewajiban para suami ini. Enggak bisa ngerasa cukup, istri saya salah, saya diemin aja, cukup, saya udah biarin aja dia begitu. Ini cukup yang geblek namanya ini. Yang dimaksud menerima apa adanya itu, kalau memang pasangan kita, istri kita salah, maka kewajiban suami adalah mengarahkan ke jalan yang benar. Didik, ajarkan, karena itu kewajiban kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, suami yang qanaah selain dia bersyukur kepada Allah, dia juga bisa menerima pendamping hidupnya. Dalam hal ini istri, bukan cuma sekedar kelebihan, tapi juga menerima kekurangannya.